Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan saya, Muhammad Ali. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis kuesioner ya. Ini merupakan bagian kedua dari cara mengembangkan kuesioner penelitian. How to develop a questionnaire for research ya. Bagaimana cara menulis kuesioner. Baik, akan kita sampaikan ya. Bahwa ada dua langkah besar di dalam pengembangan kuesioner. Seperti yang saya sampaikan pada part yang pertama, Anda bisa merujuk kepada video yang sebelumnya. Ada dua langkah besar. Yang pertama adalah yang namanya designing your questionnaire. Ini part 1, bagaimana merancang sebuah kuesioner. Yang kedua yang sekarang kita bahas adalah writing your questionnaire. Bagaimana cara menulis secara konkret, secara real kuesioner kita. Gitu. Yang pertama, langkah pertama adalah di dalam menulis kuesioner itu, ini ya sudah langkah menulisnya ini. Introduce yourself. Yang pertama, perkenalkan diri Anda. Your introduction should explain who you are. Jadi, di dalam kuesioner harus tercantum identitas diri kita. Yang pertama, who you are. Siapa Anda? Apakah Anda mahasiswa, apakah Anda peneliti, atau mungkin dosen? And what your credentials are. Gitu ya. Kemudian you should clarify if you are working alone or as part of a team. Apakah Anda bekerja sendirian atau bagian dari sebuah tim kerja atau tim peneliti dan sebagainya. Include the name of the academic institution or company for whom you are collecting the data. Dan Anda perlu menyampaikan nama lembaga, nama institusi di mana Anda bekerja untuk mengumpulkan data tersebut. Intinya Anda harus memperkenalkan diri. Yang kedua, explain the purpose of the questionnaire. Yang kedua adalah Anda juga harus cantumkan apa tujuan dari kuesioner tersebut. Apakah untuk sebuah penelitian tertentu atau hanya sekadar untuk data yang akan digunakan dalam sebuah kelas perkuliahan misalnya. Ini harus Anda sampaikan. Many people will not answer a questionnaire without understanding what the goal of the questionnaire is. Jadi sebagian orang kadang-kadang tidak mau menjawab kuesioner apabila tidak mengerti apa tujuan dari kuesioner tersebut. Dan itu adalah hak seorang responden, apakah dia akan mengisi atau tidak. No long explanation is needed. Tidak perlu panjang-panjang. A few concise sentences will do the trick. Cukup penjelasan singkat saja seperti itu bahwa penelitian ini adalah dalam rangka pengambilan data ini adalah dalam rangka untuk mengumpulkan data penelitian dalam hal apa, misalnya seperti itu. Intinya Anda sampaikan apa tujuannya, ya. Apakah hanya untuk sekedar latihan penelitian, misalnya ada mahasiswa yang sedang kuliah begitu dikasih tugas oleh dosen bahwa pengambilan data ini bertujuan untuk bahan penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah apa di kampus saya. Misalnya seperti itu, di kampus apa itu disebutkan. Intinya adalah purpose-nya, tujuan pengambilan data itu, tujuan kuesioner itu harus dicantumkan. Yang ketiga, reveal what will happen with the data you collect. Sampaikan juga apa yang akan Anda lakukan dengan data itu. Ya, are you collecting this data for a class project or for a publication? Apakah hanya untuk data itu akan diolah untuk ya sekedar latihan di dalam mata kuliah tertentu atau untuk tujuan publikasi atau bahkan data to be used for market research atau untuk penelitian pemasaran misalnya ya untuk mengetahui apa produk apa yang sedang disenangi oleh customer, oleh masyarakat dan sebagainya, depending on what you intend to do with the data you collect from your questionnaire. There may be different requirements that you need to pay attention to before distributing your survey. Jadi ini tergantung kepada apa yang akan Anda lakukan terhadap data tersebut. Jadi intinya si responden harus juga tahu akan diapakan pernyataan saya ini, akan diapakan data yang saya berikan kepada si pembagi atau si pembuat kuesioner tersebut. Kemudian yang keempat, estimate how long the questionnaire will take. Ya, juga harus Anda sampaikan di dalam kuesioner dalam pengantarnya ya.
Tadi itu semuanya dalam pengantar ya. Kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner tersebut? Karena orang kadang-kadang eh, berpikir, aduh ini kok kayaknya banyak banget ya pertanyaannya. Saya harus segera pergi, saya ada janjian dan sebagainya. Tapi kalau Anda tentukan bahwa berdasarkan apa namanya ya, uji coba yang dilakukan berkali-kali kepada beberapa orang bahwa pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu misalnya 5 sampai 7 menit atau 8 sampai 10 menit. Silahkan. Yang penting itu memberikan gambaran kepada responden berapa waktu ia butuhkan untuk mengisi kuesioner tersebut sehingga dia bisa memastikan akankah dia akan bersedia menjadi responden ataukah tidak ya. Before someone sits down to take your questionnaire, it may be helpful for them to know whether the questionnaire will take them 10 minutes or 2 hours ya. Mungkin ada yang sampai berjam-jam gitu ya. Providing this information at the onset of your questionnaire is more likely to get you more complete questionnaires in the end. Nah, jadi jangan sampai nanti ada orang yang mengisi kuesioner, dia kira hanya 5 menit, ternyata butuh 15 menit. Sehingga belum selesai mengisi kuesioner, dia sudah harus pergi. Itu akan merugikan bagi Anda, bagi kita sebagai peneliti, ataupun orang yang mengisi kuesioner tersebut. Jadi harus dicantumkan berapa waktu yang dibutuhkan. Itu ya. Kalau memang dia bersedia, oke, alhamdulillah. Kalau tidak usah dipaksa. Karena itu sifatnya biasanya sukarela, begitu ya. Kemudian yang kelima, describe any incentives that may be involved ya. Insentif ini artinya apa? Reward ya. Ucapan terima kasih. Apakah ada seperti itu? An incentive is anything that you can offer as a reward at the end of the questionnaire. Semacam tawaran yang Anda berikan kepada responden setelah mengisi kuesioner. Incentive can be many types of things. Bisa berupa apa saja. They can be monetary, mungkin bisa berupa uang ya. Kalau Anda mengisi kuesioner ini, maka Anda berhak mendapatkan uang misalnya berapa. Ya terserah, bisa tergantung kepada rumit tidaknya atau lama tidaknya mengisi kuesioner, mungkin ya bisa 10.000, 50.000, 100.000. It depends ya. They can be monetary, desired prizes atau berupa ya hadiah, gift certificate, mungkin dikasih surat keterangan, sertifikat, candy, ya, permen-permen dan sebagainya. There are both pros and cons to offering incentives. Walaupun ini memunculkan pro dan kontra ya. Ada yang sepakat karena memang orang isi kuesioner juga butuh effort, butuh usaha, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran. Sehingga dia layak untuk diberi semacam insentif ini. Tetapi ada juga yang tidak setuju karena insentif itu nanti bisa menjadi motif si pengisi kuesioner untuk mendapatkan sesuatu dari hal tersebut, dari pengisian tersebut karena dia tahu, dapat ini ya, saya tak ngisi. Saya mau ngisi karena ya tergiur dengan insentifnya tadi, dengan hadiahnya tadi, dengan iming-imingnya tadi. Jadi silahkan, selama itu tidak bias terhadap pengisian, it's okay. Tetapi kalau itu menjadikan bias terhadap data yang dia berikan, misalnya dia cuma mau dapat insentifnya saja, isinya asal-asalan, ya jangan. Tetapi kalau kita yakin si pengisi kuesioner itu cukup objektif memberikan datanya, ya, memberikan ya informasinya, dan itu tidak tergantung kepada insentifnya, hanya kita ini berterima kasih saja, menjalin hubungan baik, saya kira itu nggak masalah gitu ya. Karena juga ada orang, aduh udah ngisi banyak-banyak kayak gini nggak ada apa-apanya nih, nggak. Kadang-kadang ada orang ngasih pulpen, ada yang kasih apa yang kira-kira disukai oleh, ya bisa juga makanan ya nggak apa-apa. Ya mungkin mahasiswa ada yang suka dikasih permen ya, dikasih roti misalnya, atau makanan yang lain, atau souvenir yang lain, itu juga oke. Kemudian yang keenam, saya kira make sure your questionnaire looks professional. Ini juga penting. Pastikan bahwa kuesioner Anda itu tampak profesional, tidak asal-asalan dibuat. Tidak harus indah-indah sekali, tetapi minimal requirements-nya itu terpenuhi. Misalnya satu, pengetikatnya rapi, kemudian misalnya Anda print-printannya itu juga tidak blobor-blobor, jangan sampai kelihatan tintanya habis gitu ya, ada bolong-bolongnya dan sebagainya. Itu harus Anda persiapkan dengan baik sehingga tampak profesional, sehingga orang juga menghargai gitu ya. Tidak harus sangat indah, sangat lux, enggak, tetapi yang penting rapi, kemudian apa ya, tidak ribet begitu. Misalnya layoutnya, bagaimana kalau ada pernyataan
itu dengan isiannya di satu halaman. Jangan sampai pertanyaan di sini, terus isiannya di baliknya, itu akan merepotkan bagi si pengisi question atau responden kita. Jadi oleh sekali lagi, because you want people to have confidence in you as a data collector, ya, karena Anda juga perlu meyakinkan responden Anda ketika Anda berperan sebagai pengumpul data atau data collector, your questionnaire must have a professional look, harus tampak profesional. Itulah kira-kira 6 langkah ya, bagaimana cara kita menulis kuesioner. Jadi yang pertama, perkenalkan diri Anda, yang kedua, sampaikan tujuan kuesioner itu untuk apa, yang ketiga, sampaikan juga akan Anda apakan data yang Anda dapatkan, yang keempat, sampaikan juga berapa waktu yang dibutuhkan mengisi kuesioner, ya. Itu yang harus muncul, yang sampai 4 ini harus muncul di pengantar kuesionernya. Kemudian yang kelima, nah ini di luar itu ya. Ya kadang-kadang ada yang nulis juga, bila Anda bersedia mengisi kuesioner ini, maka Anda berhak mendapatkan berapa misalnya, mendapatkan apa misalnya. Ya, mungkin dapat pulsa atau apa itu, silakan saja sekarang ya. Ini bisa dimunculkan juga di pengantar kuesionernya. Yang keenam ini tidak dimunculkan karena ini adalah tampilan dari kuesioner kita. Oke, saya kira demikian 6 langkah di dalam menulis kuesioner, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bagian kedua dari cara mengembangkan kuesioner untuk penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.